Pria itu memecahkan botol, lalu dia menghaluskan ujung-ujungnya. Dia memanaskan botol plastik di atas api hingga melunak dan menyatukannya dengan pecahan botol tadi. Kemudian dia mengikatnya di kepalanya dengan karet. Setelah semuanya siap, dia melompat ke laut. Ketika dia bisa melihat dasar laut dengan jelas, dia menjadi sangat gembira. Itu memberinya harapan untuk bertahan hidup. Awalnya dia ingin menangkap ikan, tapi kemudian dia melihat sebuah perahu terbalik di dasar laut. Dia lupa soal menangkap ikan dan mulai membalikkan perahu tersebut. Bagian bawah perahu itu sangat rusak, tapi melihatnya justru membuatnya lebih bersemangat. Dia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu. Dia menaruh senjatanya dan masker selam buatan sendiri di dalam perahu dan mulai berjalan ke pantai dengan membawa tali. Tekanan laut sangat kuat sehingga setiap langkah terasa sulit. Berjalan sambil menahan napas bahkan lebih sulit. Sesekali dia naik ke permukaan untuk mengambil napas. Setelah bekerja keras selama 4 jam, dia berhasil menarik perahu ke pantai. Orang-orang yang melihatnya berlari untuk membantu. Tapi dia berteriak marah dan menolak bantuan. Dia memandang istrinya dengan marah. Dia tidak percaya orang-orang itu benar-benar ingin membantunya. Sebenarnya ketiganya berada di kapal pesiar yang terbakar dan tenggelam. Mereka melompat ke laut. Istrinya dan seorang pria muda sampai lebih dulu ke bagian atas kapal. Dia sendiri terluka, jadi baru tiba di pantai kemudian terbawa ombak. Sementara itu, istrinya mengkhianatinya dan memilih bersama pria muda itu. Maka dia memutuskan untuk menjauh dari mereka berdua. Sepanjang hari dia mengumpulkan barang-barang dari sampah dan memperbaiki lubang di perahu. Dia bahkan membuat layar yang bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Jika cuaca tidak terlalu buruk, dia bisa melarikan diri dari pulau itu. Melihat ini, Cingan, pria muda itu, merasa takut. Jika pria ini berhasil keluar dari pulau dan membawa bantuan, dia pasti akan membalas dendam. Jadi ketika pria itu pergi menangkap ikan, Cingan membangunkan wanita itu. Dan mereka mencoba melarikan diri dengan perahu. Mereka ingin meninggalkan pria itu sendirian di pulau terpencil itu. Saat pria itu keluar dari air, mereka sudah melarikan diri dengan perahu. Melihat perahu menjauh, dia marah pada awalnya. Tapi kemudian dia berbaring santai di kursi dan mulai minum air kelapa sambil tersenyum. Dari laut, kedua orang itu tidak mengerti sikapnya. Tapi ketika air mulai masuk ke dalam perahu, mereka mulai sadar. Wanita itu mencoba menghentikan air dengan barang-barang mereka, tapi tidak berhasil. Ternyata itu semua adalah perangkap yang dibuat oleh pria itu. Tak lama kemudian, perahu tenggelam sepenuhnya. Keduanya kecewa, tapi untuk bertahan hidup, mereka harus berenang kembali ke pulau. Sementara itu, pria itu membakar gubuk kayu tempat mereka tinggal dan memanggang ikan untuk dimakan. Tapi beberapa jam kemudian, keduanya benar-benar berhasil berenang kembali. Mereka sangat kelelahan. Pria itu mengambil tongkat dan menyerang Cingan. Istrinya mencoba menghentikannya, tapi dia tidak mendengarkan. Dia membunuh Cingan. Lalu dia mengikat istrinya dan menghinanya. Mata istrinya menunjukkan penyesalan dan ketakutan. Dia tahu bahwa sekarang dia harus bergantung pada pria itu untuk bertahan hidup di pulau.